kita sambut aktornya Malang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Hanafi dengan NIM 24103100053. Saya berasal dari kelas PPSI 2024A dan dosen pengampu mata kuliah fonologi saya adalah Ibu Luli Zarotul Lutfia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fonologi. Baik, yang pertama, apa itu fonologi? Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Oke, berikutnya cabang fonologi. Fonologi dibagi menjadi dua cabang, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik. Fonetik itu ialah cabang studi fonologi yang menyelidiki, mempelajari, dan menganalisis penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi-bunyi ujaran atau bahasa yang dipakai dalam tutur tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna atau arti, yang melibatkan analisis ilmu fisika, anatomi, dan psikologis. Baik, berikutnya adalah fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Misalnya perbedaan bunyi P dan B yang terdapat pada kata paru dan baru. Dapat disimpulkan bahwa fonemik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa atau bunyi ujaran dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti dari suatu sistem bahasa. Berikutnya saya akan membahas macam jenis fonetik. Yang pertama, ada fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris bisa disebut juga sebagai fonetik organis atau fonetik fisiologi. Pada jenis fonetik ini mengkaji mengenai peran dari organ wicara terhadap penghasilan bunyi bahasa manusia dan mengkaji mengenai proses terjadinya bunyi bahasa yang dilakukan oleh organ-organ wicara manusia. Yang kedua, ada fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa ketika merambat di udara, berupa gelombang bunyi beserta frekuensi dan kecepatan ketika merambat di udara, spektrum, tekanan, getarannya, amplitudo, intensitasnya, timbrenya, dan yang lain-lain. Berikutnya ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris bisa disebut juga fonetik persepsi. Pada jenis fonetik ini mempelajari bagaimana proses telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Beralih ke pembahasan selanjutnya, saya akan membahas alat ucap. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai pengucapan bunyi bahasa yang menghasilkan suara yang digunakan untuk berkomunikasi. Suara ini dihasilkan dari getaran pita suara yang dipengaruhi oleh udara yang keluar dari paru-paru. Alat ucap dibagi menjadi dua, yaitu alat ucap artikulator pasif dan alat ucap artikulator aktif. Yang pertama, artikulator pasif adalah organ yang tidak bergerak sewaktu terjadi artikulasi suara seperti bibir atas, gigi, dan alveolum, namun menjadi titik temunya bagian-bagian tubuh yang bergerak untuk membentuk suara. Contohnya, gigi berfungsi sebagai tempat lidah atau bibir ketemu untuk menghasilkan bunyi S, Z, atau F. Berikutnya ada artikulator aktif. Adalah organ yang bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan berbagai cara. Contoh, bibir. Bibir juga bisa menjadi artikulator aktif, misalnya untuk bunyi-bunyi seperti P, B, dan M. Berikutnya saya akan membahas tentang vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan saluran suara terbuka tanpa hambatan pada organ ucap seperti lidah atau bibir. Udara dapat mengalir bebas saat mengucapkan vokal, yang membuat bunyi ini berbeda dari konsonan. Vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Selanjutnya ada vokal rangkap. Vokal rangkap adalah gabungan dari dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Contoh vokal rangkap yaitu AI misalnya menjadi air, AU misalnya laut. Rangkap karena huruf vokal menjadi satu, yaitu A dan I, A dan U. Berikutnya ada konsonan. Apa itu konsonan? Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara menghalangi atau mengempitkan aliran udara saat kita berbicara.
Berbeda dengan vokal yang dihasilkan dengan getaran pita suara yang bebas, konsonan melibatkan hambatan udara yang lebih besar. Ciri-ciri konsonan: tempat artikulasi, bagian mana dari mulut yang terlibat dalam menghasilkan bunyi, misalnya bibir, gigi, langit-langit. Fungsi dari konsonan: konsonan membantu kita membedakan kata satu dengan kata yang lain, misalnya pita dan kita. Berbeda hanya pada konsonan awal. Selanjutnya ada intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu struktur, dari awal hingga ke perhentian terakhir. Dijelaskan juga, intonasi adalah pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu mengucapkan ujaran atau bagian-bagiannya. Intonasi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu tekanan, nada, durasi, dan perhentian. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari intonasi tadi. Yang pertama, tekanan. Yang dimaksud tekanan adalah suatu jenis unsur supra-segmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Bila kita mengucapkan sepatah kata secara nyaring, misalnya kata perumahan, maka akan terdengar bahwa dalam arus ujaran itu ada bagian yang lain. Macam-macam tekanan. Yang pertama ada tekanan distintif dan non-distintif. Dan beberapa bahasa barat, misalnya Inggris dan Belanda, tekanan dapat berfungsi untuk membedakan arti distintif. Berarti bila tekanan keras pada suatu bagian atau segmen dari kata dipindahkan ke bagian yang lain, maka makna kata berubah. Misalnya, bahasa Inggris refuse adalah sampah, dan bahasa Belandanya refuse adalah menolak. Yang kedua, tekanan dalam bahasa Indonesia. Walaupun tekanan dalam bahasa Indonesia tidak bersifat distintif, itu tidak berarti bahwa kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak mengandung tekanan. Seperti dalam ilustrasi dengan kata perumahan, jelas ada tekanan dalam bahasa Indonesia. Dalam pergaulan kita setiap hari, kita jumpa orang menggunakan bahasa Indonesia dengan intonasi yang masih kental dari bahasa ibunya. Yang ketiga, tekanan kalimat. Walaupun tekanan yang distintif dalam bidang kata tidak ada dalam bahasa Indonesia, dalam bidang kalimat tekanan yang distintif itu ada. Tekanan semacam itu biasanya disebut empasis. Tekanan itu dibuat antara lain kalau ada kata atau bagian tertentu dari kalimat dipentingkan atau dipertentangkan dengan bagian lain. Kita akan membahas bagian-bagian dari intonasi tadi. Yang kedua, nada. Apa itu nada? Nada atau pitch adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Kata bangsat akan diucapkan dengan nada yang berbeda kalau situasi dimasuki itu berbeda. Contoh yang pertama ada bangsat, dan kedua ada bangsat. Nada dalam tutur yang pertama melukiskan kemarahan atau kekecewaan, dan tutur kedua terjadi waktu seorang berkelakar dengan kawannya. Selanjutnya ada nada distintif dan nada non-distintif. Nada distintif adalah istilah dalam linguistik yang merujuk pada penggunaan perbedaan nada atau intonasi untuk membedakan makna, kata, atau kalimat dalam bahasa tertentu. Nada non-distintif adalah bahasa non-tonal seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Perubahan nada atau intonasi tidak mengubah makna kata. Selanjutnya, bagian-bagian dari intonasi yang ketiga, yaitu durasi dalam kalimat, adalah salah satu aspek penting yang dalam bahasa Indonesia yang mempengaruhi cara kita mengucapkan kata-kata dan kalimat. Durasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan sebuah kata atau kalimat dan dapat mempengaruhi makna dan nuansa kalimat. Jenis-jenis durasi. Yang pertama, durasi lama, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan sebuah kata atau kalimat yang relatif lama. Contohnya, saya sangat bahagia hari ini, menekankan betapa senangnya. Yang kedua, ada durasi lama, adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan sebuah kata atau kalimat yang relatif cepat. Contohnya, saya sangat bahagia hari ini, maksudnya nuansanya lebih santai. Lanjut ke bagian-bagian intonasi yang keempat, yaitu perhentian dalam kalimat.
Perhentian dalam kalimat adalah titik di mana suara berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke segmen selanjutnya. Jenis-jenis perhentian. Yang pertama ada perhentian akhir atau final stop. Perhentian akhir terjadi ketika kalimat menyampaikan informasi yang lengkap dan selesai tanpa penjelasan tambahan. Contohnya, saya pergi ke Bogor. Dalam kalimat contoh tersebut, kalimat ini selesai dengan satu ide tanpa informasi tambahan. Jadi ini adalah yang dimaksud perhentian akhir. Dan yang kedua ada perhentian antara dan perhentian final. Perhentian antara menyampaikan informasi yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Diikuti perhentian-perhentian final yang mengakhiri ide tersebut. Contohnya, menurut laporan FBI tahun 1987, sepertiga pembunuhan di Flores terkait pil koplo. Sebagian lagi besar kasus berakhir dengan penangkapan fatal. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.